Disclaimer dulu cuy. Di video ngopi ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang 95% rage bait atau cuman sekedar bullshit doang gitu ya. Jadi mungkin sebagian dari rekan semua pasti bakal langsung skip. Menurut gua nggak apa-apa, tapi berdasarkan opini juga pandangan gue sendiri, menurut gue ada beberapa hal yang bisa kita cermati bareng-bareng biar seenggaknya buat lo semua yang gak ngerti gimana cara mengcounter argumen yang disampaikan sama tiktokers ini bisa kita sama-sama kasih tahu nanti kalau misalnya emang ada perdebatan yang sama di internet. By the way, selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia. Dan tahukah kalian kalau misalnya drama Tung 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 Sahur antara Om Noxa dan juga Garena Free Fire udah kelar. Garena udah coba buat ngehubungin Om Noxa, terus Om Noxa langsung ngebuat postingan di akun TikToknya dan itu diasumsikan masa udah kelar. Nah cuman ketika ada drama tersebut banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ngebuat semacam turunan-turunan drama-drama kecil yang lain yang menurut gue tuh concerning banget. Banyak yang bilang kalau misalnya ini masih tetap butuh izin, tetap butuh etika, tetap butuh hak cipta dan segala macam, dan kita bakal sama-sama ngelihat salah satu permasalahan dari itu. Ini disampaikan sama salah satu akun TikTok yang gue temukan screenshotannya dari akun Facebook namanya NPC. Ketika gue lagi nge-scroll ada satu screenshotan yang menurut gue menarik banget buat kita bahas bareng-bareng. Jadi ada akun TikTok yang dia nge-call out Om Vincent Gerald ketika dia ngeberitain drama yang terjadi antara Om Noxa sama Garena. Buat lo semua yang nggak tahu videonya kayak gimana, kita bakal sama-sama lihat video dari Om Gerald dulu gitu ya, biar kita ngerti konteks dari awalnya kayak gimana. Ini cuma sekedar ngasih tahu doang sih dari awal dramanya Tung 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 Sahur kayak gimana. Yang nggak terima Tung Tung Sahur dijadiin skin Epep. Menarik nih, kita baca beritanya. Game Free Fire ngebuat skin Tung 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 Sahur. Kreatornya merasa kecewa karena Garena nggak izin. Jadi Tung Tung Sahur ini kan karakter yang dibikin pakai AI. Viral banget di seluruh dunia. Yes. Viralnya sampai jadi skin di Game Free Fire. Nah, dan sampai ada teman-temannya gitu ya, kayak misalkan Barelina, Cappuccino dan segala macem gitu. Sangat seneng sama hal ini. Dia bilang ini Garena kita udah nggak tahu. ada etika dan nggak ada sopan santunnya. Noxa ini kreator dari Tung Tung Sahur. Kenapa saya pakai tanda kutip? Karena secara teknis ya kreatornya AI bukan manusia. Ini logikanya benar kayak gitu. Noxa yang ngasih ide, tapi yang ciptain tetap AI. Semua Betul. yang bikin sama AI nggak bisa diakui sebagai ciptaan original menurut undang-undang hak cipta. Nah yang di mention sama Om Vincent Gerald ini menarik karena di video ngopi juga gue pakai artikel yang sama yang diinterpretasiin sama Michael Hans ya dan juga Cynthia Prastika. Dua-duanya itu advokat atau ahli hukum gitu ya, yang mereka berkesimpulan kalau misalkan ya emang butuh regulasi yang baru. Soalnya undang-undang hak cipta karya di Indonesia itu masih belum bisa melingkupi pembuatan konten dari artificial intelligence. Karena basically AI itu dibuat secara otomatis kontennya. Bukan kita nih, kita cuman masukin ide dan juga prompt doang gitu. Tapi yang emang ngebuat yaitu AI-nya sendiri. Jadi kalau misalnya pada akhirnya AI itu dibilang teknologi itu bener. Cuman nggak semua teknologi itu sama penggunaannya kayak AI. Lu tau nggak kalau misalkan sekedar pensil, kanvas itu juga teknologi. Karena teknologi itu berdasarkan KBBI adalah sebuah metode untuk mempermudah orang dalam membuat sesuatu, dalam melakukan sesuatu. Nih, KBBI. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, ada boundaries yang sangat amat jelas ketika kita menyebut antara teknologi dan juga AI. Itu teknologi, tapi nggak semua teknologi itu metodenya sama kayak AI. Nggak semua teknologi itu nge-scraping data tanpa izin gitu ya, terus habis itu ngebuat secara otomatis, kagak. Lanjut, kita bakal sama-sama lihat video Om Vincent Gerald. Sorry, gue harus potong. Menurut undang-undang hak cipta. Kenapa? Karena AI bisa nyiptain gambar-gambar betul. ini dari nyolong karya-karya yang udah ada di internet dan disatuin jadi gambar baru. Atas nama fair use. Ya, dimana nggak semua negara itu punya peraturan fair use kayak Amerika Serikat. Saatnya kayak bikin buku yang tiap halamannya kopas dari buku-buku lain. Yang ngumpulin halaman-halaman ini adalah robot. Jadinya lucu kalau mau ngeklaim hak cipta buat hasil kompas ini. Semua aturan ini bisa kamu baca di artikel Kumolan yang ini. Masalahnya banyak yang ngedukung gambar bikinan. Nah ini problemnya di sini nih. Dan salah satunya video Om Vincent Gerald di call out juga. Dan ini menarik banget. Gue akan menjadi pihak ketiga untuk ngebahas ini semua. Nih, ada yang ngebela dengan pasal 12 UU nomor 28 tahun 2014. Isinya bilang kalau karya hasil teknologi bisa dilindungi. Bener, tapi ini peraturan dibikin tahun 2014. Dan di tahun segitu belum ada AI kayak sekarang. Nah, lu mau ngikutin interpretasi dari orang yang mendukung AI gitu ya di kolom komentar, atau interpretasi dari orang hukumnya sendiri yang di artikelnya bilang kalau misalkan kita butuh another undang-undang untuk meregulasi pembuatan konten dari artificial intelligence. Ini mah gue coba buat objektif aja, bukannya gue yang anti AI banget gitu, kagak. Gue mimer juga men. Gue pernah ada di posisinya Om Noxa gitu, tapi gue nggak yang tipikal ini semua harus
apa-apa atas izin gua gitu. Ame-ame ya. Yang udah melanglang buana kemana-mana gitu. Kalau misal pada akhirnya semua yang buat meme harus atas izin gua, terus habis ada sponsor atas izin gua, mati itu cuman seminggu 2 mingguan mah. Sumpah. Iya gak sih? Dan gue pun bilang gitu, ada beberapa penonton-penonton gue yang emang pengen ngebuat produk Ame ID. Gue bilang kayak boleh, cuman gak usah pakai izin gue juga dan gak usah dikomersialisasiin. Dan kalau misalnya emang pengen dikomersialisasiin, atas nama lu aja. Soalnya ya dari gue sendiri itu kan meme, gak perlu pakai hak cipta atau apapun itu. Semua orang bebas berkarya di internet. Yang penting lu menjaga harkat dan juga martabat gue gitu. Ya lanjut ya, kita bakal sama-sama nonton. Gitu, Om belum Vincent, ada sorry AI banget kalau misalnya harus gue sekarang. potong-potong. Hasil teknologi yang disebut merujuk ke alat bantu kayak ngedit di komputer. Iya, ngeprint itu di jatuhnya kayak alat printer, dan bantu sebagainya. teknologinya. Makanya urusan AI ini agak tricky karena Belum ada regulasinya, betul. Lucu banget hipokritnya pakai AI kok nuntut hak cipta. Nah, perdebatan ini gak akan kelar-kelar dan menurut gue useless kalau misalnya pada akhirnya semua diskusi dan juga ribut-ribut di kolom komentar akan bergantung sama pembuat keputusan atau pembuat kebijakan atau pemerintah lah istilahnya. Kalau misalnya pada akhirnya pemerintah itu pro AI dan memperbolehkan di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperbolehkan AI dihak ciptain, ya ilustrator makin PR lagi ya nggak sih, menuntut hak yang emang seharusnya itu ada gitu loh. Nah, kita nggak akan ngebahas soal drama ini karena udah sempat kita bahas juga di video ngopi. Kita bakal ngebahas tentang opini dari akun TikTok yang bernama Kikok MZ. Dengan lantang dan juga berani nge-call out Om Vincent Gerald dengan ngebuat sebuah video yang seperti ini. Disclaimer, ini mungkin bakal kelihatan rage bait dan menurut gue emang ini rage bait gitu ya 90%. Dan kalau misalnya lihat dari kolom komentarnya udah banyak juga yang coba buat ngasih tahu dia yang bener tapi tetap aja batu gitu. Dan gue bakal kasih tau ke lu semua gimana cara buat nge-counter opini kayak gini ketika emang ngomongin soal hak cipta dan juga artificial intelligence. Nah, kita lihat dulu bareng-bareng video kayak apa ya. Jadi kayak gini. Meme ini. Bengong. Copyright lagunya copyright. Kalau kok batin. Nah, gini. Set. Gak ada hak cipta menggunakan teknologi. Anjir. Jadi kayak keren banget gitu. Oke, kalau misalnya AI nggak bisa pakai hak cipta, berarti semua karya-karya di internet yang emang menggunakan teknologi, karena AI juga teknologi, itu nggak boleh ada hak ciptanya gitu, men. Katanya gitu. Rumus, nggak ada hak cipta, AI sama dengan teknologi. Bener itu teknologi. Oke. Tapi gak semua teknologi itu metode sama dengan artificial intelligence. Astagfirullahaladzim. Captionnya kayak gini ya. Berarti anime juga gak punya hak cipta dong. Kenapa? Karena anime juga dibuat. Sebenarnya kalau misalnya gak ada caption sepanjang ini ya, menurut gue ini masih aman-aman aja. Soalnya kan dia nanya gitu. Tapi ini dia juga ngejawab dan juga punya pendirian gitu kan, dengan bilang kayak karena anime juga dibuat dengan teknologi. Lah Bang Sinoxa kan pakai AI bukan teknologi. Bro, AI itu juga teknologi, cuma bedanya AI itu lebih canggih, bahkan bisa sampai membuat benda mati menjadi hidup. Sekarang bukan tentang teknologi AI, kita hanya membutuhkan ide untuk membuat, membentuk dan mendesain sebuah karakter, bukan karena AI kita nggak pakai ide buatnya. Jadi gini ya, gue harus kasih tau sekali lagi nih, gue udah sempat bahas juga di beberapa menit-menit awal. AI memang teknologi, tapi nggak semua teknologi itu prinsipnya sama dengan AI. Gitu. Nggak semua teknologi itu harus nge-scraping data, harus ngambil data orang tanpa izin gitu, yang pada akhirnya dia bisa ngerjain sendiri. Gitu. Lo harus bisa bedain antara pembuatan anime ya, pembuatan gambar ilustrasi sama pembuatan konten dari AI. Teknologi kayak misalkan pensil, kanvas, terus software kayak misalkan Sai Photo Studio dan segala macam, itu mereka nggak bisa secara otomatis ngebuat gambarnya dengan prompt. Lo harus tahu itu, guys. Guys. Beda sama yang notabene lu tinggal ngetik doang, terus abis itu udah ada mesin gitu ya, udah ada robot, udah ada machine language yang bisa ngebuat itu menjadi konten. Beda. Lagi pula nih ya, ini berdasarkan opini gua, nggak sedikit juga ada AI prompter zaman sekarang yang nggak ngetik ide atau promptnya secara original atau nggak pakai ketikannya sendiri. Sekarang lu tinggal ngekopas di grup chat GPT doang, itu udah ada tuh hasilnya kayak gimana, tinggal ngemodif-modif beberapa kata-kata doang gitu loh. Oh, tau bang yang kayak gitu? Iya, karena gue juga tertarik sama artificial intelligence. Gue juga menunggu perkembangan teknologi kayak gimana. Tapi kalau misalnya pada akhirnya perkembangan teknologi itu justru malah menghancurkan karya yang emang dibuat sama orang dengan kerja keras gitu ya, tanpa menghargai usahanya dia, menurut gue itu yang problematik. Terus tiba-tiba AI prompter ngomongin soal etika, izin dan juga hak cipta, kan ngakak ya. Lu kalau misalnya kolom komentar di video ini bener-bener makin naik darah dah. Soalnya
nggak sedikit juga orang-orang yang ngejelasin ini secara halus gitu ya, pelan-pelan, tapi tetap aja nggak diterima gitu loh. Tetap aja ngerasa pengen savage gitu, kayak misalnya Ryzen nih. Dibilang kayak anime ada step-stepnya bro, ide konsep, penelitian membuat outline, pengembangan karakter, desain, sketsa awal, pakaian aksesoris, palet warna, belum profil karakter, penulisan skrip, dialog, pengaturan adegan, deskripsi aksi, menulis episode, belum juga revisi penyempurnaannya, belum juga desain animasi, pengisian suara, efek suara, latar suaranya lah. Modal ngetik doang langsung jadi, sama-sama pakai teknologi kok jadi bahas proses. Ini kan goblok ya maksud gue. Emang teknologi dibuat gak pakai proses, goblok. Aduh. Ini justru yang menghancurkan citra dari AI prompternya sendiri gitu. Ada orang-orang dongo yang justru udah dibangun sebagus mungkin gitu ya citra dari pengguna AI, malah dihancurkan dengan oknum-oknum yang seperti ini gitu loh. Emang anime pakai AI? Emang nggak pakai AI sih, tapi kan pakai teknologi. Kan teknologi apa bedanya? Ya, coba lu Google sendiri dah sebelum nanya ke orang lain. Astagfirullahaladzim. Atau nonton video ngopi ini. Jadi intinya cukup itu aja bahasannya. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi ini rage bait doang, dan menurut gue makin lama lo ngebaca reply dari orang-orang yang suka sama AI di kolom komentar ini, makin brain rot gitu ya pikiran lo. Jadi sekali gitu aja deh, gue terima kasih banyak. Komen kalian semua suka, jangan lupa like, dan komen kalian semua belum subscribe, jangan lupa subscribe. Gue tunggu setiap komentarnya. Sampai jumpa.